warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Ya, kita sudah berada di hari ke-18 bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dan tidak lama lagi berselang, 2 hari lagi kita akan masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah puncak, ya, puncak tertinggi, piala terbesar yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, al-muttaqin, untuk meraih kemenangan di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan itqun minan nar, pembebasan diri dari siksa api neraka. Ya. Di 10 hari yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala akan telah menyiapkan satu malam, yang malam itu dinyatakan di dalam Al-Quran disebut sebagai Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mulia, malam Qadar, satu malam ganjil dari 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Itulah malam yang mulia, yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, saudara. Alhamdulillah, mari kita persiapkan dengan baik. Kita muhasabah lagi, kita perkuat lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah, kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan kebahagiaan, puncak kebahagiaan ketika kita dibebaskan diri kita dari siksa api neraka. Pemirsa, sahabat, dan teman setia UFS Official Channel yang dirahmati Allah Ta'ala, di episode 18 ini kita akan mengkaji tema tentang ridho kepada Allah. Subhanallah, ridho kepada Allah. Ya, tingkatan lebih tinggi daripada ikhlas, ridho kepada Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Dan ketika Allah meridhai kita, subhanallah, akan terbuka bagi kita semua kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, saudara. Subhanallah. Ya, kita berangkat dari firman Allah, surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi pertama-tama yang masuk Islam di antara kaum muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bagaimana kalau Allah sudah ridho? Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Kemenangan melawan hawa nafsu. Kemenangan melawan syahwat dorongan yang ada di dalam jiwa kita. Kemenangan melawan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Melawan kesenangan dunia yang fana ini. Maka kita akan mendapatkan kemenangan itu. Dan Allah akan memberikan kemenangan yang agung. Berupa apa? Keridhoannya. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Ketika Allah mengkomparasikan, membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat, yang dinyatakan oleh Allah, kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu, mataul ghurur, sesaat, menipu. Allah bandingkan dengan kenikmatan yang abadi, yang kekal, yaitu apa? Maghfiratun minallah wa ridwan, yaitu ampunan
dosa-dosa kita. Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Subhanallah, ini kenikmatan yang luar biasa. Nikmat. Dan ditambah lagi plusnya apa? Ridwanun minallah, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik selama hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan al-husna, surga, pahala surga, wa ziyadah, dan lebihnya daripada itu adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti dikatakan dalam hadis Nabi SAW, apa nilai plusnya di atas surga, nikmat yang luar biasa itu, yaitu kita dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan yang hakiki, saudara. Subhanallah. Itulah maghfiratun minallahi wa ridwan. Maka itu agama ini ya diletakkan atau berdiri di atas pondasi iman. Pondasi iman akan mengantarkan kita, harus kita melaksanakan agama ini, menjalankan ibadah ini dengan penuh keikhlasan, kemurnian, dengan iman yang murni, dengan tauhid yang murni, dengan niat amal saleh yang murni hanya untuk Allah, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan di dalam Al-Quran ya, antara sikap Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menarik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran menggambarkan ya, satu sisi ya, keridhaan itu oleh Nabi Musa ini beliau cari, meminta keridhaan Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dalam surat Thaha ayat 84, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa ini adalah kalimullah, ya, teman bicaranya Allah, yang bicara dengan Allah secara langsung, ya, tanpa hijab, mendengar suara Allah langsung. Subhanallah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa mengatakan, dan aku bersegera menghampirimu ya Allah, bersegera datang kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, litarda, agar engkau ridho kepadaku. Jadi Nabi Musa yang datang kepada Allah, Nabi Musa yang menghampiri Allah supaya dia ridho kepada Nabi Musa alaihissalam, litarda. Tapi bandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa semua yang kamu minta, ya, dan Allah memberikan semua permintaanmu itu sampai engkau ridho, wahai Muhammad, sampai engkau merasa puas dengan permintaanmu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, la ilaha illallah. Saudara, teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Beliau sudah sampai kepada makom yang tertinggi, makom ridho. Bukan hanya beliau yang ridho kepada Allah, bahkan Allah pun ya ridho kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diminta oleh Rasulullah pasti dipenuhi, sampai engkau puas wahai Muhammad, sampai engkau ridho. Ya, ini ada isyarat. Ya, kalau Nabi Musa yang mencari keridhaan Allah, ya, di dalam ayat surat Ad-Duha ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah yang mencari, yang meminta keridhaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah maqam ubudiyah, maqam yang tertinggi, di mana Allah memberikan keridhaannya kepada hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita lihat ya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata beliau? Ditulis, ridha Allah adalah goal atau tujuan dari amal orang-orang yang ikhlas. Ridha Allah merupakan destinasi para muttaqin. Ridha Allah adalah pintu gerbang tertinggi menuju Allah. Babullahil azam.
Al-babul a'zam lil wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ridha, pintu gerbang yang paling agung tertinggi menuju hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka mari kita mencari keridhaan Allah, jangan cari keridhaan manusia. Maka itu kenapa kita ibadah harus ikhlas karena Allah. Tujuan adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia, saudara. Dan ridha Allah ini adalah produk cinta, mahabbah kepada Allah. Produk daripada taslim, penerimaan atas keputusan Allah. Dan ridha kepada Allah adalah respon yang positif atau istijabah setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian yang terhormat, maka dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, kita harus diiringi dengan sikap apa? Ridha. Terutama ridha kepada takdir Allah, ridha kepada rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang sangat indah, ya, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ya, jauhilah perbuatan yang haram, ya, hindarkan dirimu dari perbuatan yang haram, takun a'badan nas, niscaya engkau menjadi hamba yang paling abid, paling berkualitas ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan ridholah kepada apa yang telah Allah bagikan rezeki untukmu, niscaya kamu menjadi hamba yang paling kaya di atas muka bumi ini. Orang yang paling kaya, kata ya dalam hadis ini, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang bergelimang harta, kedudukan, jabatan, ya, anak istri yang banyak, usaha yang melimpah, ya, karunia yang banyak dari Allah. Bukan. Orang paling kaya di atas muka bumi adalah siapa? Orang yang paling, ya, ridho menerima semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, tidak lebih, tidak kurang. Dia percaya, dia yakin, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dia gunakan semua rezeki yang Allah berikan itu untuk kebaikan, untuk mencari ridha Allah. Itulah hamba Allah yang paling kaya di antara manusia. Subhanallah. Maka keridhaan ini harus menjadi syiar kita. Bangun pagi, bangun kita dari tidur kita, kita baca doa yang ma'thur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha, ya, dengan apa? Dengan Islam, dengan Allah sebagai Tuhanku, Rabbku. Wabil islami dina, dan aku ridha dengan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Inilah ungkapan ridha yang paling tinggi, saudara. Ya, mari ucapkan, ya, yakini keridhaan itu kepada Allah, kepada Islam, dan kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mengikuti ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ridho kepada Allah artinya ridho kepada keputusan Allah, takdir Allah Ta'ala, baik dan buruknya dari Allah. Ridho kepada rezeki yang Dia bagikan kepada kita, Dia berikan kepada kita. Subhanallah. Tidak pernah kita, jangan sampai kita protes, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita merasa kekurangan, apalagi merasa terhina kalau kita sedang disempitkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, saudara. Maka itu ridholah kita kepada Allah dan ridho kepada Islam sebagai agama. Bagaimana? Dengan menjalankan Islam ini dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, mengamalkan, menghidupkan syiar Islam, dakwah Islam, ajak orang kepada Islam ini, agar kita sama-sama semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan menghidupkan dakwahnya, dengan meneladani sirahnya, dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita pribadi, maupun kita dalam keluarga kita sebagai orang tua, dan juga di tengah masyarakat,
setiap pemimpin harus meneladani dan ridho kepada keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka keridhaan ini harus menjadi syiar kita. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim tadi menyatakan, dia adalah ridho ini adalah tujuan daripada seluruh orang-orang yang ikhlas, tujuan dari para muttaqin, dan merupakan pintu gerbang tertinggi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah sudah senang kepada kita, ya, apalagi kita menyatakan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan keridhaan Allah di pagi dan petang hari. Kita akan dijaga dan dicukupkan semua hajat kita, semua permintaan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat setia UFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini penting, ya. Kalau kita sudah tahu keutamaan bagaimana kita mencari keridhaan Allah dalam setiap iman kita dan amal soleh kita, maka kita harus tahu apa saja yang dapat, ya, mengantarkan kita, atau apa saja amal yang dapat menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang keridhaan Allah Ta'ala. Subhanallah. Yang pertama di dalam surat Al-Maidah 119. Di situ disebutkan kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika al-fawzul azim. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang jujur. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa orang yang jujur? Ya, orang jujur dalam imannya ini berat, ya. Banyak orang beriman, mengaku beriman tapi palsu pengakuannya, ya, tidak keluar dari hati, hanya di bibir imannya. Qalatil a'rabu amanna, banyak yang mengatakan kami beriman, ya, walakin, ya, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, qul lam tu'minu, jangan kamu mengatakan, ya, kami telah beriman, tetapi qulu aslamna. Mungkin kita baru berserah diri secara fisik, secara zahir, tapi hati kita belum dipenuhi dengan cahaya iman, saudara. Maka hati-hati dengan iman kita, hati-hati dengan hati kita. Ayo bersihkan hati kita, jadikan hati kita ini apa? Penuh dengan cahaya iman, ya. Jadilah orang yang jujur dalam keimanannya, tidak mencela-mencele, tidak pagi tempe sore kedelai, tidak. Kita harus konsisten, istiqomah. Apa yang kita ucapkan itu yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat itu yang kita jadikan, ya, sebagai persaksian seorang hamba di hadapan Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Ini, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 119, seperti imannya para Hawariyun, ya, sahabat-sahabat setia, penolong-penolongnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka jujur. Maka itu dalam surat Ali Imran yang banyak berkisah tentang siapa? Ya, peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam yang dibantah keras oleh Allah Ta'ala, ya, beliau mendapatkan pertolongan dari Hawariyun. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Qala man ansari ilallah. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki sifat as-sadiqina was-sabirina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat 17 dan 18 surah Ali Imran. Masya Allah. Orang yang jujur dalam imannya, orang yang sabar, orang yang qanit, yang taat beribadah, ya. Kemudian orang yang rajin berinfak jalan Allah dan banyak memohon ampun, istighfar kepada Allah di waktu sahur. Subhanallah. Yang kedua, cara kita mendapatkan ridho Allah bagaimana? Saudara yang dirahmati Allah, yaitu seperti surat At-Taubah ayat 100, ya, kita meniru, meneladani as-sabiqunal awwalun, ya, sahabat Nabi kaum Muhajirin dan Ansor, harus kita teladani, harus kita ikuti jejak mereka. Kenapa? Ya,
Allah telah memberikan jaminan kepada mereka. Ini jaminan mutu dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Maka mereka as-sabiqun al-awwalun ini a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Mereka telah disiapkan oleh Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, abadi kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung, subhanallah. Itu bagaimana kita meneladani salafus saleh. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam membela agama Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Al-Awwam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, dan sederet lagi banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Subhanallah, inilah sahabat-sahabat Nabi SAW, kalangan muhajirin dan ansor yang harus kita teladani akhlak mereka, komitmen mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah? Yaitu dengan komitmen kita baiat kepada agama Islam. Dalam surah Al-Fath, ya, ayat 18, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Subhanallah. Inilah balasan bagi orang-orang yang berkomitmen kuat, orang beriman yang kuat berkomitmen mubaya'ah kepada Rasulullah SAW untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke berapa, saudara yang dirahmati Allah? Yang keempat, itu dalam surah apa itu? Surah Al-Mujadilah ayat 22. Subhanallah. Allah meridhai siapa? Ya, meridhai orang-orang yang memiliki komitmen keimanan. Seperti halnya Ashabul Badar, ya, para pejuang syuhada Badar yang ikut dalam perang Badar, sahabat-sahabat Nabi Al-Badriyun, yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka tidak kompromi, mereka tidak mau bersekutu, dan mereka tidak mau menjadikan para penentang Allah dan Rasulnya sebagai kekasih mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu abahum, walaupun itu bapak mereka, au abnaum, anak-anak mereka, au ikhwanum, saudara kandung mereka, au ashiratum, kerabat mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, sebab Allah telah menuliskan dalam hati mereka pahatan-pahatan iman, dan Allah masukkan mereka yudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha, dimasukkan dalam surga abadi lama-lamanya. Radhiyallahu anhum, siapa mereka? Ulaika hizbullah, itulah golongan Allah, itulah pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengikut Allah, ala inna hizballah humul muflihun, mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa mencari keridhaan Allah, yang senantiasa mencari, ya, amal-amal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, yaitu diantaranya dengan banyak kita bersedekah, banyak kita berpuasa, ya, banyak kita berzikir kepada Allah dan menerima ketetapan Allah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadabbur Al-Quran merupakan amal yang paling utama dalam rangka kita berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Mari dukung dan berikan donasi yang terbaik dengan zakat, infak, dan sedekah teman-teman sekalian untuk kita membangun pusat dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Semoga Allah memberkahi harta kita dan menjadi wasilah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.